Sebelum bahas ke Finite State Machine, kita perlu tahu apa bedanya rangkaian sekuensial dibanding rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional adalah yang kita pelajari di CLO3 kemarin, di mana di situ kita tahu kalau ada sebuah rangkaian, kemudian kita berikan input, maka ketika inputnya diubah-ubah, saat itu juga outputnya juga ikut berubah. Jadi langsung ya. Nah, kalau rangkaian sekuensial ini tidak langsung, jadi ada semacam memori atau penyimpan state atau status ya. Dan nanti ada dua status yang akan kita gunakan di rangkaian sekuensial. Yang pertama adalah present state, biasa ditulis dengan simbol QT, dan next state yang biasa ditulis dengan QT plus 1. Jadi di rangkaian sekuensial itu ada perbedaan status antara status saat ini, present state, dengan status yang selanjutnya atau next state. Jadi bisa dibilang present state itu kondisi saat ini. Nah, untuk next state itu adalah kondisi berikutnya kalau ada input dan sudah diaktifkan untuk berubah statusnya. Jadi untuk rangkaian sekuensial ini, kalau ada input, outputnya tidak langsung berubah. Kapan berubahnya? Itu adalah dikendalikan dengan clock. Jadi ada clock, ya, cirinya rangkaian sekuensial itu. Kalau rangkaian kombinasional nggak ada. Input diubah, langsung output berubah. Kalau ini nanti tergantung clock-nya sudah diaktifkan atau belum. Ya, clock itu seperti kalau di komputer CPU ya. Ada clock-nya, ada 1 GHz, ada 2 GHz ya. Itu adalah banyaknya clock yang ada di CPU tersebut. Satu clock itu akan menyebabkan perubahan status ya. Jadi rangkaian sekuensial itu dikendalikan dengan clock. Kemudian perlu diketahui bahwa rangkaian sekuensial itu ada yang masuk kategori sinkron atau serempak dan ada yang asinkron. Kalau yang sinkron itu maksudnya adalah di situ seluruh komponen atau rangkaian itu hanya dikendalikan oleh satu clock. Jadi mereka bergeraknya serentak. Sinkron ya, serentak. Kemudian kalau yang asinkron itu clock-nya tidak hanya satu. Tapi setiap komponen atau rangkaian bisa jadi punya clock masing-masing. Otomatis kecepatan clock-nya juga bisa beda-beda. Ini analoginya hampir seperti kalau mahasiswa dalam satu kelompok ya. Mahasiswa dalam satu kelompok diberi tugas kelompok. Nah, di situ penyelesaian dari setiap mahasiswa bisa jadi beda-beda waktunya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Bisa jadi karena clock-nya beda-beda ya. Jadi hasil akhirnya tentu clock yang lambat itu juga ikut mempengaruhi ya. Tetapi kalau yang sinkron ini semuanya sama, hampir sama cara bergeraknya ya. Jadi serentak. Jadi kemampuannya hampir sama. Itu kalau yang sinkron. Itu ya pengertian sinkron dan asinkron seperti itu. Nah, yang kita pelajari nanti adalah hanya yang sinkron ya. Asinkron hanya sekedar tambahan saja. Jadi yang fokus kita adalah di model rangkaian sekuensial yang sinkron. Nah, perlu diketahui bahwa nanti di rangkaian sekuensial ini ada beberapa bagian yang blok diagramnya kira-kira semacam ini ya. Jadi ada satu komponen, nah itu dikendalikan oleh clock yang sama. Baik, untuk asinkron ini infonya ya, kita nanti nggak terlalu bahas yang ini ya. Jadi kalau asinkron itu cirinya adalah
kecepatan setiap rangkaian di situ beda-beda, ya. Nah, ini kita skip yang bahasan tentang asinkron ini. Oke, sekarang kita mulai masuk lebih dalam pembahasan, tentang rangkaian sekuensial. Nah, ini sebagai contoh ya, contoh pertama ini adalah rangkaian, counter. Counter di sini bukan counter seperti counter HP ya, tempat jual beli HP ini bukan. Counter yang dimaksud di sini adalah, yang menghitung, ya. Counter yang di contoh satu ini counter naik atau counter up. Jadi, angkanya hanya bisa naik. Nah, misalnya ini dari 3 ini ya, ini biner ini, angka biner, 3 kemudian 4 kemudian 5 kemudian 6 7. Nah, setelah 7 dia kembali lagi ke 0, karena ini biner ya. Oke, 0 nanti kembali lagi ke 1 2 dan seterusnya. Jadi arahnya hanya satu arah. Dan perlu diketahui bahwa, untuk status tadi kan kita tahu ya, di rangkaian sekuensial itu ada 2 status ya, ada present state sama next state ya. Nah, status itu nanti disimbolkan dengan sebuah lingkaran. Nah, kayak ini. Ini status, nomornya 011, yang ini 100, ini 101 dan seterusnya. Nah, ini, variable state-nya. Jadi variable state-nya, jadi ada state itu ada nama, ada apa, nomornya. Ini yang biner ini nomor. Kalau namanya ini ya, ini ABC. Ya, kalau ABC berarti ada tiga angka biner. Kemudian PS itu singkatan dari present state. Jadi status saat ini ya itu lagi ada di 101. Maka setelah 101, next-nya, status berikutnya adalah ke 110. Itu ya, cara bacanya ini adalah counter yang up saja, satu arah naik terus ya. Oke. Nah, kalau digambarkan model rangkaiannya adalah menjadi seperti ini. Ini present state di sini, ini next state di sini. Kemudian ada yang disebut dengan next state forming logic, pembentuk next state. Kemudian ada memori, ini yang menyimpan status ya, yang menyimpan status dari next state, status yang akan datang untuk selanjutnya nanti menjadi present state. Ini ya looping gini aja terus, berputar terus ya. Ini model atau contoh yang pertama. Oke, bisa diikuti ini contoh ini. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di contoh kedua ini counternya bisa naik, bisa turun. Jadi arahnya bisa ke kanan ya, yang naik dari 3, 4, 5, 6, 7, 0 dan seterusnya. Bisa juga turun dari 7, 6, 5, 4, 3 dan seterusnya. Nah, kapan dia akan naik dan kapan dia turun? Nah, di sini ada variabel yang akan menentukan arah dari pergerakan counter tersebut. Di sini nama variabelnya X. Jadi kalau present state misalnya di 101 dapat input X, X yang sama dengan 1, maka dia akan naik jadi 110. Dapat X lagi naik ke 111. Dapat X lagi naik ke 000. Nah, kalau dari 000 dapat inputnya X aksen atau X sama dengan 0, dia turun. Jadi 111. Kalau dapat X aksen lagi, dia ke 110. Kalau dapat X, dia naik lagi. Jadi arah naik atau turunnya tergantung input X. Itu ya, ini contoh kedua, sekarang ada input X. Kalau contoh pertama dia hanya satu arah saja. Nah, di sini bisa dua arah. Oke. Nah, ini kalau digambarkan modelnya menjadi seperti yang bawah ini, bedanya adalah ada tambahan di sini.
ada input di sini ya. Jadi next state itu dipengaruhi oleh input. Jadi misalnya kalau di present state 101, maka kalau dia dapat input X ya, dia akan menjadi 110. Tapi kalau dia dapat input X aksen, dia malah jadi 100. Jadi next state forming-nya itu menentukan nanti next state-nya ke arah mana. Oke, ini yang model kedua bisa dipahami ya. Nah, nanti akan kita pelajari bahwa model rangkaian sekuensial itu ada dua. Nanti ada yang disebut dengan model Moore dan ada yang disebut dengan model Mealy. Ini nama orang. Nanti kita akan lihat bedanya seperti apa di kedua model itu. Ya, secara umum infonya adalah kalau model Moore output itu tidak dipengaruhi oleh input. Ya, output di sini tidak dipengaruhi oleh input. Kalau model Mealy itu dipengaruhi oleh input. Bedanya di situ. Ya, secara umum antara Moore dan Mealy bedanya di situ. Oke, sekarang kita bahas yang model Moore dulu. Nah, kalau model Moore, ini model rangkaiannya seperti ini. Jadi ini ada input, kemudian ini pembentuk next state, kemudian ada memori, jadi present state. Nah, kemudian ini ada pembentuk output. Outputnya di sini. Jadi output di sini tidak langsung dipengaruhi oleh input. Ini model Moore ya. Kalau kita tulis fungsinya present state PS ini sama dengan NS. Ya, langsung, ini hanya NS saja. Kalau NS di sini itu dipengaruhi oleh input sini ya. Ini IP sama PS, present state. Kalau output ini H ya, output sini ini hanya dipengaruhi oleh PS. Ini model Moore, blok diagramnya seperti ini. Oke, sekarang contoh yang 3 ya, counter masih counter. Ini apa bedanya dengan contoh 2? Bedanya adalah ini. Di contoh 3 ini ada output. Nama output variabel ini Z. Nah, simbolnya ini panah bawah, panah atas. Ini tanda output itu ya. Jadi kalau di contoh 2 tadi tidak ada output. Di contoh 3 ini ada output. Nah, outputnya itu diperoleh kalau ada di state 111. Oke, jadi kalau ini counter misalnya dari 1011 ke 100 ke 101 ke 110 ke 111, maka Z-nya jadi 1. Ya. Oke. Kemudian misalnya naik lagi ke 000 kemudian turun karena dapat input X aksen, maka ketika masuk ke 111 Z-nya 1 lagi ya. Itu cara bacanya. Ini model yang ketiga. Kemudian ini penjelasan lebih detail tentang kotak-kotak tadi ya, ini next state forming logic. Itu sebenarnya nanti di dalamnya adalah combinational network. Combinational network itu rangkaian kombinasional isinya. Oke, nah kita udah pelajari seperti apa rangkaian kombinasional. Kemudian untuk memori itu nanti yang digunakan di dalamnya adalah state register atau flip-flop. Nah, nanti kita pelajari ini tentang flip-flopnya. Kemudian untuk pembentuk output itu juga dari rangkaian kombinasional. Oke. Nah, di sini ini clock-nya itu yang memori ini yang nanti kendalikan oleh clock ya. Kalau rangkaian kombinasionalnya nggak perlu kendali dari clock. Oke, sekarang model Mealy. Nah, bedanya adalah sini garis yang ini. Jadi input ini mempengaruhi langsung output. Kalau Moore ini nggak ada nih garis ini ya. Nah, bedanya hanya di situ. Sehingga yang berbeda adalah untuk fungsi output itu sekarang dipengaruhi oleh input IP ya dan PS atau present state. Bedanya di sini. Ini model Mealy.
Nah, sekarang contoh contoh 4 ini ya. Ini contoh 4 ini adalah contoh model Meli. Nah, apa bedanya dengan contoh 3? Kalau contoh 3 tadi, ini ya, output ini diperoleh itu tidak tergantung oleh input. Tetapi kalau dia ada di state, misalnya di sini 111, apapun inputnya, dia akan tetap menghasilkan output. Ini model Moore ya. Nah, kalau yang Meli, contoh keempat, output itu pakai syarat, yaitu misalnya syaratnya adalah jika dapat input X, baru Z-nya sama dengan 1 atau ada output. Jadi, output ini diperoleh kalau sebelumnya adalah di 110, kemudian dapat input X, terus pindah ke 111, maka ini baru Z-nya ada outputnya. Tapi kalau sebelumnya 000, dapat input X aksen, kemudian berada di status 111, dia tidak menghasilkan output, walaupun statusnya sama. Ya, bedanya di situ. Jadi, input itu mempengaruhi output. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, untuk menggambarkan state, ada banyak cara sebenarnya. Namun di perkuliahan ini kita nanti akan menggunakan diagram atau gambar yang disebut dengan finite state machine, FSM. Oke, nah finite state machine ini kalau kalian pernah belajar merancang software ya, mungkin pernah lihat diagram rancangannya dalam bentuk DFD atau data flow diagram. Kalau belum, mungkin nanti kalau kalian pas belajar di mata kuliah yang berkaitan dengan programming, mungkin akan diajari ya. Kemudian bisa juga penggambaran dengan ASM, Algorithmic State Machine. Nah, kalau ini analoginya seperti gambar flowchart ya. Ini juga salah satu bentuk desain software ya. Tapi fokus kita di perkuliahan ini adalah yang ini, FSM ini. Nanti di penggambaran dengan FSM ini kita akan kenal dengan istilah diagram keadaan, kemudian tabel transisi, dan sebagainya. Ini contoh potongan finite state machine. Jadi ini hanya potongan aja ya, bukan gambar secara utuh. Oke, yang perlu diketahui bahwa state itu biasanya punya nama, punya nomor atau kode. Oke, jadi di contoh ini adalah ini misalnya ini state D, kemudian ini E, kemudian F, ini G, itu namanya. Nah, misal present state-nya ada di state E. Nah, ini misalnya ya, kodenya 010. Maka ya state E ini akan berpindah ke G kalau dapat input Y. Kemudian dari E akan pindah ke F kalau dapat input X aksen, Y aksen. Jadi ada dua variabel input di contoh ini ya. Kemudian kalau dapat input X, Y aksen, dia akan tetap di E. Jadi tidak kemana-mana. Kemudian di contoh gambar ini ada output. Nah, ini ada load namanya ya. Kemudian ada juga output CNT yang dia pakai syarat. Nah, kalau di state G ini, output CNT ini baru diperoleh kalau dapat input X ya. Di sini kok nggak ada ini input X ya, karena ini hanya potongan aja ya. Ini bukan gambar lengkap. Ini pasti selengkapnya ada yang eh, masuk ke G ini ketika inputnya X ya. Oke, ini contoh ya penggambaran finite state machine. Nanti kita akan
sering menggunakan ya dengan notasi ini. Oke, bisa dipahami contoh ini? Ini contoh yang kedua ya. Ini, eee, mula-mula dari sini state-nya ya, init. Init itu biasanya singkatan dari initiation ya. Nah, ini ada input RST, RST biasanya singkatan dari reset. Ya, masuk init, nah dari init dia langsung pindah ke status RDY. RDY biasanya singkatan dari ready, tanpa input apapun ya. Jadi bisa aja dari satu state pindah ke state berikutnya tanpa input apapun ya. Nah, kalau dari status RDY, dia kalau dapat input strobe, ini nama variabelnya ya, dia akan pindah ke state send. Tapi kalau strobe-nya itu nilainya 0 ya, dia tidak kemana-mana, dia tetap di RD. Nah, dari send, dia otomatis pindah ke state pool tanpa syarat, tanpa input apapun ya. Nah, dari pool ini kalau input RDY in ya, ini RDY in nilainya 1, dia pindah ke ready. Tapi kalau dari pool RDY in-nya 0, dia tetap di status pool. Itu ya cara baca FSM. Kemudian FSM ini sebenarnya bisa dinotasikan dalam bentuk program ya. Seperti ini. Program yang bisa digunakan itu bisa VHDL, bisa Verilog, Abel, dan seterusnya. Namun di mata kuliah ini kita tidak sampai ke pembuatan program ini ya. Jadi ini tidak akan kita pelajari di mata kuliah ini. Itu contoh tentang FSM ya. Apakah ada yang mau ditanyakan?